Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pagi hari ini kita sebagaimana rutinnya menyisihkan waktu kita dalam rangka tolabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan ini memudahkan pintu surga itu dibuka bagi kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan, ya, jadi harus dititi jalannya itu dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Jadi ilmu itulah yang diantara penyebab surga itu menjadi mudah untuk kita peroleh. Di samping itu, dengan menyisihkan waktu dalam rangka talabul ilmi, kita sedang menjemput iradah Allah yang baik bagi kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah iradahkan menjadi khair, baik, yufaqihu fid din, maka dijadikan faham urusan agama ini. Jadi kalau orang tidak kepingin baik, dia tidak peduli urusan agama, sehingga apa yang dia lakukan tidak ada aturan agamanya. Dia tidak berusaha untuk mengerti mana yang halal, mana yang haram. Di samping itu, apa yang membuat kita ini berbeda? Derajat masing-masing kita itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, jadi dengan menuntut ilmu dan dengan berusaha menambah iman kita, itulah yang membuat derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya, dan kita sekarang berada di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itulah, dalam rangka mengingatkan kita semuanya, tidak ada salahnya kita mengetahui apa saja yang terkait dengan fikih bulan Ramadan ini. As-saum atau siam, ya, secara bahasa itu artinya menahan. Al-imsak, menahan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insia. Ini terkait dengan puasa yang dilakukan oleh Maryam. Katanya, ini nadartu, sesungguhnya aku bernazar, ya, lirrahman, kepada Allah yang Maha Rahman, sauma. Nah, di situ disebut saum. Ya, apa saumnya? Falan ukallimal yauma insina. Saya tidak ingin berbicara dengan satu orang pun manusia, katanya. Jadi dia saum di sini menahan untuk tidak bicara. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, saum itu adalah menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar, ya, min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, hingga terbenamnya matahari. Nah, itu secara sederhana, ya, ahli fikih
secara istilah memberikan definisinya. Jadi yang ditahan itu dalam 3 hal: makan, minum, berhubungan suami istri. Rentang waktunya dikasih tahu, ya, bukan gak ada batas, ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Inilah yang disebut dengan puasa. Nah, tapi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan, ya, tugas kita itu tidak hanya puasa di siang hari. Memang, ya, puncak utama bulan Ramadan itu adalah shaum yang fokusnya di siang hari tadi, ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil wajibnya berpuasa. Kutiba bermakna fardhu, diwajibkan, ya. Dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang siam, ya, barang siapa yang puasa ramadhana imanan. Nah, motivasinya adalah karena iman, karena Allah tadi kan memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sehingga yang terpanggil puasa ini orang beriman. Dan motivasi dia puasa itu adalah imanan, panggilan imannya. Wahtisaban, betul-betul mengharap ridha Allah. Maka kalau dia puasa seperti inilah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan mampu menghapus dosa-dosanya yang sudah lewat. Nah, karena itu motif berpuasa bukan karena tidak punya duit, wah saya puasa saja, gitu ya, atau saya ingin biar kolesterol yang ada ini berkurang, nah, lalu saya puasa karena diet katanya, ya. Panggilan pertamanya adalah karena imanan, ya, abaikan dulu hal-hal yang seperti ini. Panggilan kita adalah karena saya iman, saya mukmin, maka saya berpuasa. Karena saya dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata Rasul juga bersabda terkait dengan Ramadannya. Jadi kalau Ramadan itu hanya berpuasa, gitu ya, maka berhenti dalilnya sampai shoma Ramadana. Tapi ternyata Rasul bersabda man qoma ramadhana, ya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan imanan, sama juga karena iman, wahtisaba, karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Inilah yang menjadi salah satu dalil salat tarawih, qoma ramadhana, qiyam karena Ramadan. Qiyamul lail banyak sudah dalilnya, kan? Tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi, pada sebagian malam tahajudlah kamu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil lail, lakukanlah qiyamul lail. Qiyamul lail dalil tersendiri. Tapi ternyata Rasul bersabda ada qoma ramadhana, melakukan qiyam pada malam Ramadan, kan berarti, ya, maka seperti hadis yang pertama tadi, pahalanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan dihapus dosa-dosanya yang telah lewat. Apakah sampai di situ hadis terkait dengan masalah Ramadan ini? Ternyata Rasul nambah lagi, ya, dengan sabdanya man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, barang siapa yang melakukan qiyam karena lailatul qadar, ya, karena iman dan mengharap ridha Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan dihapus dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, berarti ada soma di siang hari, ada qoma Ramadan 30 hari atau 29, dan ada qoma Lailatul Qadar, berarti fokus pada 10 hari yang terakhir. Nah, karena itulah Ramadan itu dijadikan sebagai syahrut ta'at namanya, bulan full ketaatan siang dan malam. Karena full ketaatan, pahalanya yang diberikan juga berlipat. Fasilitas yang diberikan itu oleh Allah, oleh Rasul, ya, lewat sabdanya juga luar biasa. Ya, bila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan seluruh pintu surga. Ya kan? Kemudian di pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kan begitu dalil yang sering kita pahami. Agar potensi kita untuk berbuat baik, sumbatan-sumbatan menuju ke arah itu sudah ditutup, sehingga hampir bisa dipastikan Ramadan itu orang peduli, orang itu berubah. Ya, nah oleh karena itulah momentum ini harus kita jadikan sebagai betul-betul syahrut ta'at, bulan kembali untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, agar kita mendapatkan syahrul barokat namanya. Kita mendapatkan limpahan-limpahan keberkahan. Itu semuanya untuk meraih syahrul maghfirah, bulan ampunana. Titik pentingnya adalah bulan ampunan, maghfirah. Karena itulah hadis-hadis yang tadi kita sampaikan itu senantiasa mengaitkan dengan kalau kamu puasa, kalau kamu qiyamul lail, kamu mengejar Lailatul Qadar, dihapus dosamu. Gitu. Karena apa? Karena pasti kita ini banyak dosa, itu saja. Dosa hablun minallah vertikal, dan dosa hablun minanas kepada sesama kita sendiri. Ya. Sesama sahabat, sama kawan, sama anak, sama istri, sama tetangga, lingkungan kerja, itu pasti kita ini banyak salah dan banyak dosa. Nah, karena itulah Allah memberikan kepada kita sebuah anugerah berupa Ramadan ini. Ya, yang kata Ibnul Qayyim, ar-ramdu, asal kata Ramadan itu dari ar-ramdu. Ya. Ar-ramdu itu syiddati hararati syams, panas terik matahari di jazirah Arab sana. Ya, kalau sudah panas kan bisa sampai 50 derajat, di siang hari kita keluar. Ya, itulah ar-ramdu itu asal katanya. Ya. Nah, oleh karena itulah, ya, tatkala kita berpuasa, mulut kita kering karena haus, seperti terbakar mulut ini. Perut kita kosong dalam kondisi seperti itu, ya, maka seperti membuat perut ini terbakar saking laparnya, keroncongan, kan begitu sering. Nah, maka terjadi proses pembakaran gitu ya, secara fisik. Tatkala secara fisik kita lemah, maka potensi untuk melakukan kejahatan itu juga melemah. Ya, karena di dalam jiwa kita itu ada potensi untuk melakukan kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ini cenderung, ya, untuk mengarah kepada kejahatan. Nah, bagaimana caranya yang itu kemudian memperlemah diri dan secara fisik, maka setan yang ada di dalam diri kita itu diperlemah. Dalam hadis disebutkan setan itu mengalir dari mana? Inna syaitana yajri ala bani adam majrad dam, disebutkan. Setan itu mengalir di dalam diri manusia, anak Adam, lewat peredaran darahnya. Berarti ada potensi setan dalam diri kita, maka lewat puasa itu kemudian dia makin lemah, lalu kemudian lari dari diri kita, sehingga isinya adalah
keinginan kita yang kuat untuk melakukan kebaikan. Nah, karena itulah ya, bagaimana menyukseskan Ramadan kita baik di siang hari atau di malam harinya. Ya, itu yang kemudian harus kita lakukan. Nah, Ibnul Qayyim kembali nanti bisa dilihat dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Menjelaskan begini. Inna shaim katanya la ya'malu syai'an. Orang puasa tidak punya pekerjaan. Maksudnya begini, karena secara bahasa puasa itu kan menahan. Pekerjaan menahan itu secara spesifik nggak jelas. Ya, Bapak di saat sekarang ini menahan, diantaranya menahan kantuk. Sambil menahan kantuk itu ngapain? Ya, ada yang nyender, gitu ya. Ada yang nyender, ada yang memang ngantuk lalu pura-pura baca, gitu ya. Mungkin ada yang main HP, gitu. Karena pekerjaan menahan nggak ada pekerjaan spesifiknya. Nah, karena itu tolong diwaspadai kata beliau, karena orang kemudian bisa memanfaatkan definisi fikih itu, ya, karena ingin secara apa? Secara taklif beban syariat itu dia merasa sudah gugur. Misalkan begini, di saat sahur dia minum obat tidur agar dia bisa tidur pulas dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dia pesan sama istrinya, tolong bangunin saya untuk sholat duhur dan asar. Akhirnya dia tidur dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bukankah secara fikih dia sudah puasa? Iya, karena dia mampu menahan makan, ya kan? Dia mampu menahan minum, bergaul dengan istri. Tapi sepanjang hari dia tidur 30 hari. Puasa nggak dia? Iya, karena dia mampu menahan, kan gitu. Karena tadi pekerjaan orang puasa itu nggak jelas, bahkan nggak ada. Tapi ada fenomena yang kedua, ya, dia sengaja waktu sahur, ya, mengkonsumsi doping agar nggak bisa tidur, agar kuat. Untuk apa? Main game. Agar saya kuat main game seharian. Main HP dia dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jedanya hanya sholat. Habis itu asik dia. Nah, yang penting kan nanti buka puasa saya. Puasa nggak secara fikih? Iya. Karena dia mampu menahan, gitu ya. Nah, lalu ada yang ketiga, dia mengisinya dengan ketaatan, gitu maksudnya. Ya. Karena itulah dulu etos kerja itu tidak berubah sekalipun orang dalam kondisi haus dan lapar. Ya, walaupun Nabi berpesan, bahkan perang Badar itu kan pada bulan Ramadan. Walaupun Nabi juga berpesan, yang nggak kuat ya buka, kan gitu ya. Karena realistis saja, kan begitu. Nabi menganjurkan tidak puasa pada saat itu. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian melemahkan aktivitas. Ya, termasuk kemerdekaan kita, yaitu diproklamirkan pada saat itu pada bulan Ramadan, kan gitu. Nah, jadi tatkala orang mampu mengisinya dengan baca Quran, baca buku, silaturahmi, tetap berdakwah, majelis taklim tetap jalan dan seterusnya, itulah yang kemudian membuat bobot puasa itu kemudian lebih bernilai. Karena kalau kita hanya fokus secara fikih, ya seperti itu jadinya. Dan kalau kita hanya fokus siam Ramadan, malamnya nggak kita perhatikan, akhirnya mungkin 30 hari ada yang nggak pernah tarawih, karena dia menganggap nggak perlu, kan karena saya yang wajibnya saja, puasa saja. Padahal hadisnya kan qoma Ramadana, kita itu dikasih paketnya, itu paket Ramadannya. Ya, oleh Allah itu kita dikasih paket Ramadan. Ramadan itu diisi siangnya dengan puasa gitu loh. Malamnya adalah dengan tarawih,
dan juga dengan tilawah Quran. Karena itulah kenapa secara spesifik Quran turun pada bulan Ramadan, lalu mengisyaratkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Quran. Lalu bagaimana praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sebagai penyampai wahyu, ya, penyampai Quran, kan nggak mungkin salah kan? Ya kan? Nabi itu harus amanah tabligh menyampaikan Quran ini. Sekarang banyak para penghafal Quran, masa Rasul nggak hafal Quran kan gitu. Nah, lalu kapan Rasulullah itu dites hafalan Qurannya? Itulah Ramadan. Ya'tihi Jibril, datanglah malaikat Jibril setiap Ramadan, kana yudarisuhul Quran. Nabi tadarusnya dengan Jibril, ya, yudarisul Quran. Nah, disitulah lalu kemudian, ya, Rasul selama Ramadan itu disebutkan dalam hadis, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul itu manusia yang paling dermawan, paling baik, itu Rasul. Itu kan diakui. Tapi bagaimana kalau Ramadan? Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, kata para sahabat. Dan menjadi manusia yang makin baik lagi, makin dermawan lagi pada bulan Ramadan. Itu ya. Sehingga ya, ada 3 kata kunci barangkali agar Ramadan kita itu menjadi baik. Pertama adalah, ya, camkan kata-kata spesifik, khusus. Jadi Ramadan ini bulan spesial, ya. Kita tidak boleh menganggapnya sama dengan bulan-bulan yang lain. Karena dia spesial, penyambutan kita spesial, mengisinya juga harus spesial, amalan kita di dalamnya juga harus spesial. Jangan kita anggap dia sama seperti bulan yang lain. Nah, karena itulah kenapa, ya, ada sebagian yang full hari-harinya dengan bacaan Quran. Artinya begini, dia pegang Quran terus-menerus selama 30 hari itu, bahasanya begitu. Dan selalu dia baca. Kapan dia istirahat? Kalau dia bekerja, istirahat. Usai bekerja, dia baca lagi. Tatkala dia tidak ada pekerjaan secara spesifik, Quran yang dia pegang. Ditakdirkan dia ngantuk, oke. Berapa lama dia ngantuk dan tidur? Dia ngantuk dan tidur 1 jam misalkan. Habis itu dia bangun lagi. Begitu bangun, Quran lagi. Nah, gitu maksudnya. Ini maksud dengan full Quran. Nah, karena itulah kenapa disebutkan ada beberapa sahabat, Utsman bin Affan, hatam sekali dalam sehari. Imam Syafi'i mampu hatam, gitu ya, harian, karena kemampuan mereka untuk memaksimalkan waktu sehingga menjadi full ketaatan. Dan diantara full ketaatan itu dengan membaca Quran, ya. Nah, karena itulah diantara paket Ramadan, selain kita puasa di siang hari, paket yang kedua itu adalah qiyam Ramadan lewat sholat tarawih. Paket yang ketiga adalah tilawatul Quran, baca Quran. Nah, karena itulah bisa baca sendiri, bisa tadarus. Tadarus kemudian era pandemi ini bisa jadi tidak bisa ngumpul-ngumpul kan gitu ya. Berarti dengan keluarga. Kalau udah keluarga masa nggak bisa ngumpul? Kan tapi bisa kan? Atau kalau memang disepakati lewat Zoom. Zoom-nya itu hanya untuk mengontrol. Kita sepakati jamaah yang ada lewat grup WhatsApp Pahandut ini, komitmen 1 hari 1 juz misalkan. Tinggal laporan saja dia. Siapa yang hari ini 1 juz, namanya bulan, alhamdulillah selesai gitu kan. Agar ada komitmen hatam kita pada saat bulan Ramadan nanti. Karena rumusnya begini. Yang tidak bisa hatam Quran pada Ramadan, di luar Ramadan pasti nggak bisa. Lebih berat ya. Ini bulan Allah sudah ngasih fasilitas. Orang itu pasti sama Quran beda dia pada bulan Ramadan. Coba aja. Begitu nanti malam diumumkan Ramadan besok,
kita baca Quran itu langsung betah, langsung betah. Biasanya ada aja gangguan tuh berat-berat. Begitu malam itu bisa 1 juz selesai, kita betah aja. Nah itu kan anugerah, itu karunia. Nah jadi jadikanlah bulan Ramadan ini spesial, khusus, berbeda dengan bulan yang lain. Yang kedua, ya, kata kunci Ramadan itu sesungguhnya dari hadis-hadis yang tadi disampaikan, soma Ramadana, qoma Ramadana, qoma Lailatul Qadri, itu berarti peningkatan, ya. Jadi kata kunci Ramadan itu adalah meningkat dan menambah, ya. Juga karena hadis Nabi tadi mengatakan adalah Nabi manusia baik, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, akan menjadi manusia lebih baik lagi pada Ramadan. Sehingga, ya, bagaimana membuat Ramadan ini sukses ada pada kata-kata menambah. Apa saja, kan kita nggak mungkin nambah keburukan kan, karena kita ingin dihapus nih dosa-dosa kita ini kan. Nah, apa yang dimaksud dengan menambah? Jadi begini, seperti Nabi manusia terbaik, begitu Ramadan lebih baik. Kita sudah rajin sedekah ini, setiap kali Jumat ada celengan 5.000, 10.000. Ramadan bisa nggak lebih? Nah gitu kan, karena lebih ya, bulan lebih nih. Saya Ustaz baca Quran itu nggak hanya nunggu Ramadan berapa, saya rutin baca 1-2 halaman. Ramadan bisa nggak lebih? Nah gitu kan, Ramadan bisa nggak lebih? Dilebihkan semuanya khusus pada bulan Ramadan. Ajwad tadi, ajwad mahayakun, ya. Saya tidak mudah emosi orangnya, tidak mudah marah, apalagi Ramadan gitu ya. Saya menjadi manusia yang lebih lagi. Nah karena itu bikin komitmen dalam diri. Misalkan begini, ya Allah, saya bermohon kepadamu selama Ramadan ini saya tidak akan marah sama siapapun. Nah itu yang dimaksud kita ingin merubah dan menambah, ya, merubah dan menambah. Karena kita punya watak buruk, saya harus berubah dong Ramadan. Karena percuma kata Nabi, kamu makan minum kamu tinggalkan. Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, dusta, palsu, wal amal beserta pekerjaannya, falaysa lillahi hajah, Allah tidak punya hajat dengan model puasa seperti ini, sekalipun yada atau amahu wa syarabah, sekalipun dia tidak makan dan tidak minum. Dalam hadis lain, man shoma walam yarthus walam yafsuk, barang siapa puasa tidak berkata kotor, tidak mengucapkan kata-kata porno, tidak berbuat kefasikan. Dalam hadis lain, walam yaskhaf, tidak berbuat onar, teriak-teriak nggak karuan gitu ya, itu masuk dalam kata-kata yaskhaf, ya. Maka puasa model seperti inilah yang diharapkan, sehingga tidak hanya dari sisi tinjauan fikihnya kita berhasil puasa itu, tapi juga berarti puasa kita diantaranya adalah puasa mulut tadi itu. Nah oleh karena itulah kita ingin berubah selama Ramadan, ya. Apa yang kita rubah? Yang baik menjadi lebih baik, yang buruk ditinggalkan sama sekali, lalu ditambah porsinya dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Nah jadi yang penting akhirnya apa? Mumpung kita pada bulan Sya'ban ini masih 2 pekan lagi, agenda kan gitu, program apa yang ingin membuat saya bisa menjadikan Ramadan ini spesial, dan kemudian membuat saya bisa berubah dan menambah. Kalau nggak ada target, masuk Ramadan blank, biasa-biasa saja, akhirnya menjadi sebuah rutinitas.
Tapi kalau diplot mulai sekarang, ya Allah saya ingin hatam sekali, itu untuk Quran plus terjemahannya. Nah itu karena jangan-jangan kita hanya baca Quran saja, terjemahannya belum pernah. Saya ingin baca sirah Nabi, hatam, karena itulah yang menjadi sumber inspirasi saya berkudwah perjalanan hidupnya. Sampai kapan saya nggak pernah hatam baca sirah gitu kan. Nah ini kan harus jadi komitmen, sehingga begitu masuk Ramadan kita sudah bisa ngeplot ini. Oh ini untuk Quran sekian, untuk baca sirah Nabi sekian, baca hadis Arba'in Nawawi, itu dari sisi keilmuan kita berupaya. Ya, dari sisi tadi perilaku, saya nggak akan marah sama istri, demikian juga istri harus komitmen. Nah kan begitu. Jadi ditahan-tahan kan gitu, kan? Karena kita ingin merubah tadi itu. Ya, nah termasuk juga tadi karena amalan Ramadan ini diantaranya ada sedekah gitu ya, memperbanyak. Nah kira-kira sedekahnya kemana? Berapa jumlahnya? Hadis Nabi mengatakan man aftara shaiman, barang siapa yang ngasih makan orang lain buka. Ini kan hanya spesifikasi Ramadan, ngasih orang buka puasa ya selama Ramadan, maka falahu ajruhu, maka dia dapat pahala dari orang tersebut min ghairi ayyang tusmin ajri, tanpa mengurangi juga puasa orang itu, tapi pahalanya pindah ya. Jadi kalau satu orang dia ngasih buka puasa per hari hanya satu orang, berarti kan puasa 30 orang selama Ramadan itu pindah ke dirinya. Nah, kan luar biasa itu. Jadi jangan membayangkan begini, hadis itu kan untuk orang yang punya duit saja, ya kan? Karena gambaran kita selama ini buka puasa itu mesti dalam jumlah besar, itu kan masalahnya. Karena kita, wah saya kan harus mengundang satu kampung, satu RT, satu jamaah, satu masjid. Akhirnya kan terasa berat. Padahal dulu kalau di Masjid Nabawi nih ya, ini khusus Ramadan. Karena selama Ramadan itu full makanan di Madinah itu. 30 hari full makanan. Makanan berat. Memang yang boleh masuk ke dalam masjid karena kaitannya dengan kebersihan itu tidak ada makanan berat. Paling berat itu roti sama yogurt, sama kurma basah, sama kopi, sama teh. Itu saja yang boleh ke dalam masjid. Ya, dan hanya jarak makan kan antara azan dan qomat kan. Begitu azan orang buka, qomatnya kan harus, karena itu kan waktunya cepat gitu. Apalagi karena akan ada taraweh, biasanya lebih cepat lagi. Tapi sudah sigap itu para petugas kebersihannya, itu sudah menjadi kerjaan mereka. Jadi qomat itu sudah bersih, orang sudah siap untuk sholat, padahal asalnya itu full makanan dari depan masjid sampai belakang. Iya, dari depan, dari sop awal itu syekh-syekhnya itu deh. Tapi di luar masjid itu makanan berat, nasi kebuli gitu ya, buah-buahan, minuman kaleng, itu semua di luar masjid. Antusiasnya masyarakat mengamalkan tadi itu, siapa yang ngasih makan orang buka puasa. Semua orang-orang kaya di sana punya stand, semua lembaga-lembaga ya, bank, perbankan itu punya stand-stand. Maksa kita, ditarik-tarik kita untuk ayo buka tempat saya, ayo buka tempat saya. Itu begitu antusiasnya. Nah tapi ada yang tidak model seperti itu. Model-model begini kan orang yang punya finansial yang luar biasa. Saya dulu tinggal sempat di luar kampus gitu ya. Nah di luar kampus itu saya punya tetangga orang yang punya mat'am. Mat'am itu warung makan ya, warung makan. Petugasnya orang Cirebon, orang Arab, tapi yang tukang masaknya orang Cirebon. Ramadan itu saya tanya dia, berapa setiap hari kamu motong kambing untuk dibagi khusus selama Ramadan itu? 3 ekor setiap hari kambingnya dia potong, lalu dibikin nasi kebuli, dibawa mobil box, lalu diantar ke masjid, lalu dibagi-bagi orang yang mau lewat
untuk datang ke Masjid Nabawi itu baru dari satu warung itu pada konsentrasi bawa bok-boknya semua itu. Nah, kata dia untuk 10 hari yang terakhir kita motong lebih banyak lagi, bisa sampai 5 ekor 10 hari yang terakhir, mengejar Lailatul Qadar, mengejar pahala lebih. Nah, itu yang saya bilang tadi, itu terjadi proses peningkatan itu. Nah, ini kan nggak semua orang mampu. Nah, ternyata ada dosen gitu ya. Dosen ini ya dosen kita di kampus, dia mungkin nggak mampu bikin yang besar-besar itu, tapi bagaimana caranya? Dia nyari hanya khusus pelajar Indonesia, dia ajak buka puasa, setiap hari dia bawa cuma 2 orang ke rumahnya, ayo ke rumah saya kita buka, kan dia dapat pahala juga gitu kan. Nah, jadi maksudnya bagaimana mengamalkan hadis ini ya, kita bisa saja menyediakan makanan kotak setiap hari 2. Kita ada tetangga orang lewat, orang kerja, Pak puasa Pak, ini kan bisa gitu ya. Tidak harus mengundang dalam skala besar, tapi keinginan kuat untuk mengamalkan hadis yang ini hanya khas Ramadan saja, ngasih bahkan orang buka, man aftara shaiman falahu ajruhu, maka dia dapat pahala itu. Nah, 10 hari yang terakhir kita punya amalan yang disebut dengan iktikaf. Nah, Ibnu Qayyim punya catatan yang menarik juga terkait dengan puasa. Beliau mengatakan begini, manusia itu punya 4 sisi kelemahan selama ini. Beliau mengatakan fudulul ta'am, kalian itu berlebihan dalam masalah makanan. Yang kedua, fudulul manam, kalian berlebihan dalam masalah pola tidur. Yang ketiga adalah fudulul kalam, kalian selama ini berlebihan dalam bicara, over Anda bicara. Yang keempat katanya fudulul muasyaratil anam, Anda punya kelebihan dalam masalah interaksi ya, dosa interaksi namanya, dan ini hanya bisa diobati dengan siam katanya. Nah, itu luar biasa kan, semua kata ini diakhiri dengan mim, to'am, kalam, manam ya, anam itu manusia, dan yang terakhir siam, inilah obatnya kata dia. Nah, oleh karena itu kata beliau, kenapa 10 hari yang terakhir kita dianjurkan iktikaf? Hikmahnya katanya adalah untuk menghindari banyak interaksi dengan orang. 10 hari yang terakhir kamu interaksi hanya dengan Allah saja, dan untuk bisa fokus kamu harus ke masjid ya, wa antum akifuna fil masajid, segeralah iktikaf ke masjid kata Quran. Karena itulah Nabi bertemu 9 Ramadan sama sekali nggak pernah tidak iktikaf. Sunnah Nabi itu sesungguhnya 10 hari yang terakhir ke masjid. Nah, sehingga ya orang bisa fokus ibadah dan juga fokus cari Lailatul Qadar tadi, dan fokus tidak menjadi manusia gaul 10 hari yang terakhir itu. Karena puasa kita belum selesai, puasa kita akan berakhir, tapi yang terjadi di kita godaan itu di 10 hari yang terakhir ya kan gitu. Panitia zakat itu 10 hari yang terakhir ya, lalu mal-mal itu pada memberikan diskon ya kan, sehingga umat Islam alih-alih ngasih zakat malnya ke Muhammadiyah malah ke mal-mal itu, zakat mal akhirnya. Jadi ada zakat mal, ada zakat mall. Ini kan godaan, uang kita ini kemana nih? Kan begitu ya kan begitu. Nah, padahal 10 hari yang terakhir mestinya orang itu fokus di masjid kan gitu, fokus di masjid. Antum aktifuna fil masajid, puasa belum selesai, kita belum final, ini mau masuk final. Justru mau masuk final, Nabi disebutkan mengencangkan ikat pinggangnya kan, ahya menghidupkan malamnya, bahkan keluarganya dibangunkan untuk ini semuanya. Dan khusus puasa juga ada satu lagi amalan yang luar biasa, yaitu banyak berdoa ya kan. Da'watus shaim la turad disebutkan, doa orang puasa itu tidak tertolak, pada dasarnya seperti itu. Nah, karena itulah kita punya masalah besar, yaitu masalah COVID dan seterusnya.
Mudah-mudahan dengan ketulusan orang-orang yang lagi berpuasa ini dihapus. Ada yang sakit, ada masalah, mari kita juga perbanyak doa pada bulan Ramadan tersebut. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Anggap saja ini sebagai pengantar bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.